Kau sapi, kau sapi, kau sapi. Oke teman-teman, kembali lagi dengan kami dari Digapala. Di sini kami akan menjelaskan atau memperkenalkan alat-alat yang ada di sini. Nanti akan dijelaskan oleh Bang Tembel. Langsung nih Mas. Oke. Langsung. Oke teman-teman, balik lagi bersama kami di Dirgapala Bercerita seperti Mas Tolibul tadi. Jadi di sini Mas Tolibul biasanya kameramen, sekarang kita hadirkan di depan layar biar tidak di belakang layar terus. Kasihan kalau BTS terus kan. Jadi kita hari ini mau ngapain sih? Seperti Mas Tolibul bilang tadi, kita akan menjelaskan sedikit alat yang kita gunakan di kegiatan ke alam bebas. Lebih ke single rope teknik. Kalau kita ngomong panjat tadi, sebagian memang alat panjat ya, seperti harness ini, tapi sebagian besar overall karena kita kegiatan hari ini mau SRT-an dan mungkin ada panjat nantinya, kita akan jelasin sedikit alat yang ada depan kita. Mulai dari sebelah kiri saya ini ada helm. Jadi ada berapa jenis helm, tergantung dari produksinya di mana. Terus kalau spesifikasinya sih, helm-helm sekarang udah pakai gabus yang seperti sarang tawon Mas Tolibul. Jadi emang dia didesain untuk meredam tekanan kalau kita di atas, karena kalau kita berkegiatan vertikal otomatis atas dan bawah kan, vertikal udah jelas namanya vertikal. Jadi helm ini fungsinya untuk melindungi organ bagian atas atau kepala, karena nggak mungkin helm dipakai di muka kan, nggak ada yang pakai kayak gitu kan, kecuali full face itu nggak tahu. Tapi ini helm yang kalau untuk kegiatan alam bebas biasanya helm kayak gini. Kalau merek yo banyak lah, kayak Pecel, Simont, jadi banyak lah. Tapi sini bukan endorse, jadi jangan, nggak usah di sebutkan. Ini juga ada yang lokalan kayak helm rafting biasanya. Ini sebenarnya kalau masalah rekomen atau nggak rekomen, sebenarnya nggak rekomen untuk kegiatan vertikal, karena kita nggak tahu jarak dan daya bentur kalau ada sesuatu beban yang jatuh di atas, entah itu rocks ataupun yang lain, itu akan meredam. Tapi karena kita tidak ada yang lain, kita pemanfaatan yang ada daripada ngomongnya nih nanti kita nggak pakai helm, cuma pakai topi kayak Mas Tolibul, kena batu bisa hilang ingatan kan, berabe juga gitu ya. Ya boleh. Nah, depan sini ini yang paling deket lah. Ini tuh karpet, tapi kita alih fungsikan menjadi padding. Padding itu pelapis buat talinya nanti tuh biar nggak ada gesekan. Kalau dia di atas, entah biasa di angkor atau biasa di kalau di panjat kan biasanya talinya sering gesek tuh, apalagi kita pakai toprupan. Nah itu biasanya dipasangin ini biar talinya nggak terlalu gesek dengan rocks ataupun benda lainnya, biar mengurangi friksinya juga. Kita maintenance tali dari situ. Jadi menggunakan padding. Biasanya ada ukurannya, ada yang segini, ada yang lebih besar. Tapi kalau ini kan kita pemanfaatan karpet yang sudah nggak kepake, jadi ya lumayan lah. Kalau ini tuh prusik, jadi sama dengan perjenisan tali, jadi satu rumpun dengan tali-tali, cuman dia berdiameter dan diameternya lebih kecil daripada tali yang ada depan sini. Nah fungsinya ini biasa untuk tambatan bisa, jadi multifungsi. Prusik ini biasanya untuk kegiatan dasar dari single rope teknik atau modal dasarnya itu adalah prusiking. Jadi ini modelnya bisa naik dan turun, naik doang, turun bisa tapi agak sulit. Ini prusik, diameternya lebih kecil. Kalau yang pipih seperti ini itu namanya tali webbing ya Mas Teguh. Ini udah nggak asing lagi lah kalau anak mapala ataupun kegiatan yang sudah berkecimpung di dunia perpanjatan ataupun dunia vertikal rescue pasti udah kenal webbing. Ini multifungsi banget. Kalau di dunia tentara itu namanya tali tubuh, tali jiwa atau tali tubuh. Pokoknya karena kita militer, semi di astagfirullahaladzim, militer Pak, siap. Jadi dikenal tali tubuh kalau nggak webbing. Tapi kalau kita sih mengenalnya webbing gitu. Terus tali lagi yang ini tuh carmental. Jadi kalau di dunia pertalian ada dua jenis tali yang kita kenal. Ada namanya carmental sama tali satunya saya lupa, tapi tali tambang, seperti jenis tali tambang. Kalau carmental itu kenapa namanya car dan mental, karena ada inti di dalamnya dan dimulsin mental. Carmental. Nah, karnya itu di dalamnya, karn. Mentalnya itu di luar sini. Jadi ada tali intinya dilapis dengan mantel kayak gitu. Kalau tali tambang kan cuma dililit. Nah, dari serat-serat terkecil. Nah, kayak gitu. Kalau ini kan dipotong ujungnya, nanti kita bisa lihat sebenarnya mana lagi. Nah, ini ada inti di dalamnya dan ada mantel melapisinya, makanya namanya carmental. Seperti itu. Sama, ini jenisnya semi statis semua ya. Terus tali kita geser ke ini.
ini apa sih sebenarnya kalau 3 kayak gini tuh lebih kita kenal dengan kostil atau pengaman. Nanti ini bisa dihubungkan di harness atau pengaman yang ada di tubuh si pengguna atau si apa ya, pelaku bahasanya kaku banget kok. Ini kostil. Jadi kalau mau ingat secara bahasa atau secara kata, kita ingatnya biasa ekor sapi. Kau sapi, kau sapi, kau sapi. Oh, enggak. Tail itu ekor, jadi kayak ekor sapi. Tapi ini fungsinya jadi ada yang Tapi mengamankan. ekor sapi ada 3 cabang. 3 cabang, jadi ini fungsinya 1 buat pengaman. Kan kadang kalau kita pemanjatan, jadi fungsinya nih bukan cuma untuk SRT ya. Kalau pemanjatan itu kan kita harus minimal 2 backupan, kan? 1 ke tubuh, satunya ini biasa ke hanger atau kemana, dan satunya lagi ke hanger. Jadi harus 2, biar mengurangi bebannya kita buat nahan dan seimbang. Kalau cuma 1 masih bisa kita goyang, tapi kalau 2 kan kemungkinan meredam sedikit, ya gitu. Makanya dia fungsinya 2, karena setiap kita kegiatan ketinggian, backup itu harus ada 2. Gitu. Minimal 2 backup, mau 3 mau 4 monggo, tafadhol ya. Kayak gitu. Terus ini ada, ini sama jenisnya. Kalau Carmental ini kan semi statis. Kalau yang lebih keras itu statis. Kalau daya lenturnya lebih ringan atau lebih pendek atau yang lentur, nah itu yang dinamis. Nah kayak ini dia dinamis sebenarnya. Cuman karena kita sudah alihkan fungsinya dari yang awalnya buat manjatan, sekarang kita jadikan dia sling. Sling ini namanya sling, alatnya ini. Dia sebenarnya hampir sama kayak prusik. Prusik itu talinya, kalau ini sling prusik. Jadi modelnya ini sling. Nah kalau ini sling Carmental, ini dipakai buat tambatan. Jadi kalau umpama tempat kita buat angkor atau pengaman di atas pas kita berkegiatan itu masih dijangkau sama tali, ini kita pasangkan. Nanti dilapisi padding buat mengikat. Jadi fungsinya cuma mengamankan pokok atau tempat yang kita pasangin buat angkor kayak gitu. Bisa jadi pohon, bisa jadi ada emang hanger atau emang ditanamkan kayak di bolt, atau ada kadang kalau ke kalau artificial kayaknya udah jarang sih sekarang, makanya piton yang harus di bor ataupun ditoki di batu kayak gitu. Dan ini pengamannya biasanya dipakai buat benda yang sudah ada emang. Kayak apa mah, kayak jembatan ini kan mungkin ada apa ya? Apa namanya? Samping pegangan-pegangannya itu, dan ada kayak apa namanya? Pegangan sampingnya itu kan ada cagak-cagaknya. Nah, cagaknya dilingkarin kayak gitu. Paman ini cagak anu nih. Tinggal dilingkarin kayak gini nantinya. Ini jadi pasangin apa namanya? Karabiner kayak gitu. Jadi dia menggunakan ini biar nggak beban di tali semua. Kayak gitu. Kalau di sini udah kelar nih, hampir semua udah kelar, kita pindah ke sini. Nah, sebelumnya ini yang tak pakai ini ada harness. Kalau ini harness buat manjatan kadang, karena harness itu kan ada beberapa jenis juga, tergantung dari kebutuhannya. Kalau yang ini tuh harness biasa yang biasa dipakai untuk pemanjatan. Jadi secara kenyamanan karena dia ada busanya jadi enak. Kalau yang itu coba diambilkan Mas Tolibu. Yang warna merah ini harness Avanti. Nah, coba dikasih lihat di kamera Mas Tolibu. Jangan yang itu, yang itu. Nah, yang itu. Yang itu kita udah 1 set tadi. Mas Tolibu ini enggak punya rasa kasihan sama alat. Ini tuh harness Avanti yang biasa digunakan emang khusus buat single rope teknik. Dalam artian dia emang harus dipasangkan dengan nanti chest harness, body harnessnya. Jadi ini cuma chest harness tok. Nah kayak gitu. Jadi emang ini peruntukannya bukan untuk pemanjatan, tapi emang kegiatan vertikal gitu. Karena emang kalau tingkat kenyamanannya kalau pakai yang ini dia harus dipasangin tetap. Kalau ini dia emang ada sudah gabungan dengan body harnessnya kayak gitu ya. Kalau ini namanya harness Avanti, kalau ini harus biasa dipakai pemanjatan yang ini. Kalau ini nggak rekomen buat pemanjatan, karena pemanjatan aja kan pakainya tali dinamis, bukan tali statis. Pakai yang ini yang nggak ada busanya, aduh sakit banget pak, ini di paha dan di pinggang itu. Nah bisa jadinya indikasinya nanti kalau terlalu tinggi ataupun terlalu hentakannya terlalu besar, bisa menyebabkan patah tulang mungkin kan. Cara pemasangannya tuh gimana? Kalau yang ini kan enak, tinggal masukin kan kayak pakai celana lah. Nah kalau yang ini tuh nanti tinggal kita lihat mana kanan dan mana kiri. Cara nentuinnya yang pendek ini pasti di kiri. Talinya yang pendek yang merah, kita fokus tali merah. Nah terus yang ini tuh yang di kanan. Jadi tinggal dipunter ke belakang, baru tinggal dimasukin di sininya. Jadi sama kayak ikat pinggang biasa.
ikat pinggang kayak gini. Ini. Nah, dan di sini ada tulisan danger, kan kita bisa baca ada tulisan danger. Nah, di sini tuh nanti harus ditutup dangernya biar lebih kekunci mengunci, ya? lebih mengunci. Karena tidak menutup kemungkinan saat dia diberikan beban dia akan menurun. Gitu, maksudnya makin longgar. Maka ditutup. Sama berlakunya nanti dengan ini. Tergantung dengan ukuran paha, karena ini di paha dan ini di pinggul. Tergantung dari ukuran masing-masing, kayak gitu ya. Kalau untuk pemasangan. Gitu aja deh pemasangannya, Bro. Nanti kalau masalah setnya atau cara pasang keseluruhan kita akan review di lain hari, atau ini kita fokus pengenalan dulu. Oke, siap. Betul ya. Yang penting kita kenal alat dan gunanya buat apa. Yang jelas ini pengaman buat tubuh kita kalau melakukan kegiatan vertikal ataupun kegiatan di ketinggian. Gitu. Selanjutnya kita pindah yang muda-muda, ini masih sama dengan jenis yang ini webbing. Dia ada yang lebih lembut aja. Kalau ini kayaknya udah nggak asing lagi deh. Sarung jempol, sarung tangan Pak. Sarung tangan itu buat ngelindungin tangan. Jadi karena biasanya kita ada gesekan dengan tali, ada gesekan dengan batuan. Tapi kalau panjat nggak mungkin pakai kos tangan. Yang jelas kalau kita SRTN biasanya pakai kos tangan buat meredam gesekan tali di tangan karena sakit Pak. Sini kita ada karabiner. Ngerti ya Mas Tolibul karabiner? Nah, di sini tuh karabiner ada jenisnya banyak banget. Kalau mau dijelasin saya juga kalau secara teori itu banyak banget. Tapi kalau kita klasifikasikan secara singkat aja, ada dua jenis yang pakai screw dan tidak pakai screw. Coba lihat yang tidak pakai screw Mas Tolibul. Nah, screw ini maksudnya kuncian. Ini kalau ini kan ada. Kalau kunciannya nanti banyak lagi, ada yang triac lock. Kalau ini kan yang putar yang biasa. Nah, kalau yang ini yang biasa nggak ada kunciannya. Jadi kalau dibilang mana lebih aman tergantung pemakaian, tapi kalau dari kami pribadi SOP-nya mungkin lebih rekomen yang ada kuncian, menjaga-jaga sebenarnya. Tergantung pemakaian sebenarnya. Nah, kalau yang ini dari yang kuncian itu dibagi lagi berdasarkan dia punya bentuk. Nah, ada dua bentuk, ada delta, ada yang oval. Kalau oval kan udah jelas tuh bentuknya O. Iya. Kayak gini kan O ini kan. Nah, ada yang delta. Delta itu yang kayak gini. Jadi agak beda sedikit aja. Kadang dia ada beda. Ini lebih panjang dan ini O-nya pas betul-betul O. Kayak gitu ya. Nah, kalau mau lihat license sih, kalau kita di Indonesia kan apa yang kita pakai itu pasti ada punya standar nasional Indonesia SNI. Tapi kita nggak tahu tuh daya tahan dari standar nasional itu berapa. Kayak pamer helm nih. Kita apakah pernah tahu, Mas Tolibul pernah tahu daya bentur helm itu berapa? Nggak tahu juga kan. Nah, pasti cuman yang penting SNI bisa dipakai, walaupun SNI-nya mungkin cuma ditemploin atau apa kan, nggak tahu kan. Nah, kalau di pemanjatan itu ada banyak standarnya, jadi harus ada punya license yang dikeluarin dari UIAA ataupun lembaga yang memang punya sertifikasi buat menguji kelayakan dari suatu alat gitu. Jadi emang kalau kayak gini kan UIAA itu ada semua penjelasannya. Jadi kayak gini Mas Tolibul, ada kalau dia lagi kayak gini itu 27 kN, terus kalau dia lurus kayak gini itu 8, terus kalau dia cuma kebuka itu 7. Nah kayak gitu. Emang kalau alat yang kita gunakan di kegiatan ketinggian pasti punya standarnya dari UIAA, kalaupun ada yang standar lain saya lupa apa yang lain, tapi yang paling terkenal itu UIAA biasanya. Yang sini rata-rata UIAA semua. CE kadang CE itu yang kayak gini, CE 0082 ada serinya. Dan yang paling penting kalau kita mau beli alat kan masih banyak yang imitasi kadang kan. Paling bagus itu yang secara labeling, secara apa ya namanya, lisennya itu dia jadi satu dengan bahannya. Jadi bukan ditempel atau bukan di sablon. Kalau ini kan masih sablonan kan, kalau ini kan timbul. Nah yang itu maksudnya. Jadi emang agak ini bisa dibilang KW mungkin atau KW kayak gimana nggak tahu. Karena tapi untuk pemakaiannya aman nggak kalau yang KW kayak gini? Secara berkala harus tetap dilakukan pengujian. Kalau kita punya alatnya kita bisa ngukur ketahanan sampai di batas yang udah ditentukan, nanti sampai 20 ya, tapi jangan sampai 20 ditarik, tapi pakai alat ya, bukan pakai tangan. Kita nggak tahu ukuran tangan kita, keluarin gaya sebesar apa kan nggak tahu Pak. Nanti ada alatnya sendiri. Gitu dan ya. Riskannya, makanya kenapa kalau kita itu menggunakan nggak boleh injak tali, nggak boleh banting alat, karena kita nggak tahu keretakannya dari
dari dalamnya kayak gimana. Mungkin di luarnya aman, tapi kalau sering jatuh mungkin dia retak di dalam. Nah itu jadi riskan. Siapa tahu nih Mas Tolibul udah make alat yang masih bagus, tiba-tiba Mas Tolibul jatuhin, nggak lapor sama teman-teman kalau tadi dijatuhin, hentakannya kuat. Nah bisa jadi yang pakai selanjutnya yang kena imbasnya mungkin. Nah, dilalai maksudnya daripada kejadian, mungkin kita mengurangi seperti itu. Makanya menginjak tali ataupun menjatuhkan alat itu paling sangat dikurangi lah kalau bisa. Ya, kalau menginjak tali kenapa? Karena ini kita udah jelasin tadi mantelnya dan di dalam ada intinya. Kalau bukan serbuk ya apa namanya? Partikel-partikel terkecilnya pasir masuk dan dia mengalami gesekan itu kayak gimana ya? Bayangkan kita lagi kekikis bagian intinya bukan dari luarnya. Jadi dia makin friksi dan bisa jadi putus. Nah, apalagi dia dikasih beban kan itu akan punya daya tahan sendiri kayak gitu. Terus ini ada, kalau ini Discander, ini alat buat kita turun sebenarnya. Ada dua jenis, ada yang auto stop, ada yang simple. Kalau ini simple, fungsinya itu sama dengan kayak kita belay device. Ada, kalau kita punya belay device ini ada dua jenis lagi yang tambahan. Ini figure of 8, jadi bentuknya angka 8, sama juga untuk kita turun. Biasanya paling sering digunakan untuk rappelling. Ini udah paling sering banget, mau tuh di tentara kah atau mau dipakai di kegiatan alam apalah itu pasti sering dipakai itu. Karena paling dasar figure 8. Ini ada geri-geri lagi. Nah ini ada kunciannya sama kayak auto stop. Jadi dia nanti akan auto ngunci pas ada kebeban dan nanti tinggal ditarik tuasnya untuk kita turun. Gitu. Ada satu lagi cuman alatnya nggak di sini, namanya ATC. Atau kalau biasa kita bilang itu nanti hidung babi. Mungkin nanti bisa dimunculin fotonya pas di videonya ya Mas Tolibul. Iya. Nah, soalnya itu paling sering juga dipakai ATC, cuman dia ada sedikit hal untuk menghambat. Beda kalau kita ngomong figure 8 ya, figure 8 itu nggak ada hambatan sama sekali, jadi loss, harus pakai kuncian baru bisa dia berhenti. Tapi kalau ATC masih ada sedikit. Tapi ATC biasanya digunakan buat rekomendasinya buat belayer orang manjat kayak gitu. Kadang juga orang pakai geri-geri, jadi semua belay device ataupun Discander bisa. Cuman tapi yang enaknya tuh pakai yang mana? Kalau untuk apa dulu? Buat yang belayer. Kalau belayer geri-geri boleh karena dia ngunci, jadi kalau pemanjat jatuh dia langsung ngunci. Tapi kalau yang biasanya dipakai itu lomba ataupun apa, kalau untuk speed, kalau yang sekarang kan udah ada nih auto belaynya di atas kalau speed. Nah kalau yang biasa dipakai kalau untuk pemanjatan runner atau ngelit itu biasanya ATC yang nggak ada di sini, yang hidung babi itu. Nah itu satu itu dipakai. Kalau untuk pemakaian figure 8 ini bisa tapi nggak rekomend. Mending amannya pakai ATC. Kalau mau aman lagi pakai geri-geri kalau emang belum yakin kayak gitu. Ya. Terus coba dia bilang yang itu Mas, yang delta itu. Ini kan? Iya. Nah kalau ini Million Rapid namanya. Kalau MR lah sebutannya MR. Million Rapid ini biasanya sambungan dari gabungan dari ini yang tadi. Yang merah Harness tadi. Avanti. Harness Avanti. Jadi dia pengait, karena Harness Avanti kan tadi nggak ada kaitannya, jadi dikaitkan dengan Million Rapid Delta. Ada berapa jenis? Ada Million Rapid Delta, ada Million Oval, ada yang Triangle. Tapi ukurannya beda-beda. Untuk yang di badan khusus yang ini aja. Jadi langsung dicantolin ke harness Avantinya, Mas Toli. Terus yang ini ya itu yang menyala. Ini namanya crawl. Ini alat ascending, atau kita kalau ascending kita ngomong kegiatannya nih. Descending itu kegiatannya turun, ascending itu kegiatan naik. Nah ini tuh ascender, jadi alat buat menaikkan. Nah ini dipasang di badan. Bisa dibilang chest ascender atau bisa kita baca sini crawl. Iya bahasa paling kerennya crawl lah, yang paling mudah diingat crawl. Nah, ini tuh dipasang nanti pasangin pakai MR oval baru digabung sama MR deltanya. Jadi dipasang di sini pas di depan perut. Gitu. Dia gabung nanti dengan chest harness. Gitu. Ini jadi ini kegunaannya dia cuma buat naik. Pas dia dibebanin, pas mau turun dia nggak bisa. Kenapa? Karena dia punya gigi. Bukan gigi Pak, gerigi. Nah, gigi itu. Jadi namanya crawl. Yang satunya itu sama, kita masih ngomong masalah ascending.
Nah, yang ini tuh namanya jammer. Kalau bahasa Inggrisnya itu jammer. Tapi kalau biasanya kita, karena kita cintai produk lokal, mulutnya pun ikut lokal. Jadi kadang namanya Jumar. Mungkin karena yang pakai ini Haji Umar, jadi Pak Umar Pak. Namanya Jumar, ya. Ini biasa nama lainnya tuh selain jammer, Jumar, dia hen askender. Kenapa namanya hen askender? Karena kegiatannya dia multi ascending, jadi sama kayak crow tadi, cuman dia di tangan, jadi dia cuma dengan tangan, gitu loh. Nah, nanti kita contohin, nanti digabung. Dia ini ada sambungannya tadi dengan kostil yang panjang. Kalau yang tadi kan, yang kostil ini kan ada dua, buat satu buat kalau kita panjat. Tapi kalau buat kesertian ini nanti disambung yang panjang. Nah ini buat di tubuh. Nah, ini di tubuh, jadi double backup di tubuh. Kayak gitu mas kali. Ini disimpan, kayaknya udah semua. Saya lupa satu. Ini depan sini tuh ada yang sudah dirakit dari webbing. Boleh dari webbing, boleh kita beli yang udah jadi, ataupun pengadaan yang udah jadi. Ini namanya foot loop. Ada foot, ada loop. Jadi ini kegunaannya buat di kaki, buat pijakan, nantinya ditaruh digabung dengan jumarnya, biar membantu dalam proses ascendingnya itu sendiri. Ya, jadi terus ini pakai ikatan apa? Kalau ini sebenarnya simpul pita ya, kita gunain simpul pita semua. Kita pita pertama buat ngelup, baru nanti agak dibesarin loopnya buat kaki, dipita lagi simpul pita, habis itu simpul pita. Nah penggunaannya simpul pita aja, nggak terlalu rumit. Tapi kalau udah mau beli jadi nanti masih ada yang udah jadi itu lebih keren. Jadi udah tinggal enak, ada posisi berapa kakinya gitu. Gitu aja kayaknya Mas Tolibul. Sebenarnya kayak alat-alatnya udah semua deh. Dari ini satu terlupa itu yang ini. Ini tuh apa sih? Ini itu apa ya? Aku lali ya. Ini tuh sama prinsipnya kayak, pernah nggak sih di kampung itu nimba sumur? Itu. Dia ini kayak sistem katrol. Namanya itu apa lagi, Pak? Ini karena sudah lama tidak berkegiatan jadi astagfirullahaladzim. Pule, iki pule yang ini yang apa ya, bukan normal lah, apa namanya, yang simple, yang paling simple. Pule yang paling simple ada berapa jenis? Ada pule buat rescue, ada pule yang double, ada yang pule yang bisa kesana kemari. Kalau ini yang kita cantolin nanti dia cuman kayak sistem katrol. Nanti mungkin next ke depan kita bisa, kalau emang ada alatnya kita bisa perkenalkan, atau nanti pada saat video lainnya kita bisa lebih perkenalkan lagi alat-alatnya yang kita belum punya. Tapi masih banyak jenis-jenis alat yang di sini yang mungkin hari ini tidak kita bawa, tapi kita pakai untuk kegiatan di ketinggian, baik itu manjat, SRT-an ataupun kegiatan lainnya. Kayak gitu ya Mas Tolibul. Jadi kenapa penting pengenalan alat ini? Dasar banget. Karena pertama, selain kita paham menggunakan alat, cara menggunakan alat, terus cara pemasangan, kita juga memudahkan buat komunikasi. Jadi nggak mungkin nanti kalau Mas Tolibul di atas atau saya di bawah, itu loh anunya yang 8-nya itu, nanti kan ambigu bahasa seperti itu. Kalau kita udah paham alatnya kan jadi enak komunikasinya. Trollnya dicopot Mas Tolibul kayak gitu. Iya. Jumarnya diangkat sedikit Mas, atau apanya gitu, talinya Mas dipegang atau apa. Nah, jadi enak kalau kita masih ambigu, entah itu anunya yang warna merah-merah, yang agak itu yang emas itu loh. Nah, jadi kan agak susah. Itulah fungsinya kita mengenal alat. Selain secara fungsi, secara kegunaan, kita juga buat komunikasi pada saat kita kegiatan. Jadi mudah lah, masa kita walaupun agak sulit mungkin kita cangkem-cangkem mulut-mulut lokalan untuk berbahasa yang agak ekstrem kayak jammer, figure of 8, ya bisa-bisa lah sedikit ya gitu. Oke. Banyak lah. Nanti kalau kita mau tanya, mungkin teman-teman kalau mau nanya masalah rekomendasi merek ataupun apa ya rekomen buat alat-alat yang digunakan buat ketinggian, nanti boleh komentar aja di kolom di bawah ya Mas Tolibul. Ya, bisa. Biar kita mungkin kayak yang udah terkenal kan pecel atau yang lain-lain itu nanti kita rekomendasikan juga sesuai dengan kebutuhan dan budgetnya, karena kan kita ngomongin budget sekarang, apalagi situasi kayak gini. Ya gitu aja lah review peralatan yang seadanya di sini. Setelah ini kita lanjut yang lain. Nanti Mas Tolibul, makasih. Oke teman-teman, sekian dulu video hari ini tentang penjelasan alat-alat mengenai alat panjat. Nah, mungkin teman-teman ada saran
bisa langsung di bawah ini dan jangan lupa like sama subscribe-nya. Ya, Mas. Sip.